Bismillah. Teman-teman mau cek suara, apakah suara saya udah terdengar? Boleh dikonfirmasi di kolom chat ya. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ya mulai cukup tepat waktu, cukup tepat waktu. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita waktu luang, memberikan kita teknologi, ya, nikmat teknologi juga, sehingga kita bisa berkumpul di kelas malam hari ini. Dan tak lupa juga nikmat yang paling nikmat dari segala nikmat yang Allah kasih, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah kita punya itu ya teman-teman. Jadi berkumpul di sini juga nggak cuman untuk nambah ilmu, tapi semoga menjadi ukhuwah, menjadi upaya kita untuk tetap berada di koridor Islam gitu. Kita berkarya, kita berdaya, tapi tetap sesuai fitrahnya sebagai seorang muslimah. Amin amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi cahaya, telah menjadi petunjuk, sehingga setiap apa yang kita lakukan beracu pada sabda beliau, beracu pada sunnah-sunnah beliau, ya sehingga di malam hari ini pun kita juga berikhtiar untuk mungkin berkarya sesuai tuntunan-tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita mungkin nggak mau bikin konten video yang buka aurat, dengan petunjuk Nabi Muhammad kita juga nggak bikin konten-konten yang nggak bener lah kayak gitu. Semoga kelak kita menjadi umat yang beliau akui. Amin amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman, kita mulai aja ya, langsung aja. Kita malam hari ini nggak ada MC, dan aku biasanya juga kayak gitu sih. Mungkin teman-teman, sebelum mulai, aku mau nanya dulu, apakah ada yang sebelumnya pernah join di kelas Muslimah WFH? Boleh, kalau misal belum, kalau misal udah pernah, apa ya, komen satu gitu. Komen satu, kalau misal belum pernah, komen dua gitu. Boleh ya? Apakah teman-teman ada yang udah pernah join di kelas sebelumnya? Oke, satu, dua, dua. Oh, berarti ada yang udah pernah ya. Ada yang udah pernah nih tadi siapa nih? Bentar. Di atas tadi. Awal-awal. Siapa ya? Ada gak kelihatan di aku? Udahlah, itu ya. Di atas tadi ada. Ada yang satu. Kebanyakan dua. Ada yang izin keluar ya? Oke, oke, nggak apa-apa. Ya, kebanyakan dua, tapi ada juga yang satu ternyata. Jadi emang kalau di kelas aku sebelumnya kita nggak on cam teman-teman. Aku nggak on cam. Dan kita lebih interaktif di kolom chat aja. Dan di awal-awal biasanya ada games, tapi malam hari ini kayaknya nggak ada dulu ya. Pembahasan agak 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 apa ya? Ya biasa aja sih. Cuman memang kita mau tanya-tanya aja, kita interaktif aja di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Domisili nih, pada di mana nih? Ada 20 orang yang join. Ini domisilinya ada di mana aja? Kalau aku pribadi, aku sekarang di Jambi, ya. Aku sekarang di Jambi. Pokoknya ada Samarinda, Surabaya, Kaltim ya. Aku ada di Jambi, cuman kemarin kuliah di Jogja. Oh, ini ada yang di Jogja juga, Masya Allah. Terus aku kerja sempat di Tangerang, Banten. Ada nih Wulan, Tangerang, Banten juga. Insya Allah ada yang ya ada yang Jambi nggak sih? Aku sendiri yang Jambi ini. Iya, sekarang lagi rehat lah gitu di rumah di Jambi dan pengen coba mengaktifkan Muslimah BFH karena kemarin-kemarin itu kita aktif di sela-sela kesibukan aja gitu kayak ngisi waktu luang, bikin kelas kayak gitu aja. Padahal sebenarnya pengen diseriusin gitu. Makanya pulang ke rumah juga salah satunya pengen menjadi rumah, menjadi sebaik-baiknya wanita, pengen coba betah di rumah,
dan mengaktifkan Muslimah WFH yang kebermanfaatannya nanti semoga nggak cuma di aku, tapi juga di teman-teman semuanya, gitu ya. Kita manfaatkan malam hari ini juga sebaik-baiknya karena nggak semua orang bisa join di sini, teman-teman. Nggak semua orang punya mungkin jaringan internet atau nggak semua orang punya device, nggak semua orang punya apa namanya kesempatan waktu gitu. Jadi kita manfaatkan baik-baik yang sedikit ini, yang apa gitu. Dan ini orang-orang yang Allah pilih, semoga bisa menerapkan apa yang kita pelajari malam hari ini. Kepo nggak sih gimana dunia di balik perkontenan ya di perusahaan-perusahaan? Jadi mari kita belajar ya sedikit-dikit aja. Karena satu pertemuan juga nggak cukup ya teman-teman. Aku di dunia konten itu udah berapa tahun gitu kan. Jadi kalau dipresentasiin dalam satu pertemuan nggak cukup banget. Oke, lanjut. Dapat info kelas dari mana? Ada yang mungkin dari IG, Instagram, ada yang dari TikTok. TikTok ada nggak ya? Aku juga upload di TikTok soalnya. Nggak ada ya? IG, kebanyakan IG. Oke, lanjut. Kenapa mau ikut kelas? Nah, ini agak-agak berat nih. Ini kayaknya butuh waktu buat teman-teman jawab ya. Jadi agak mikir kenapa mau ikut kelas. Jadi boleh diketik dulu, diresapi kenapa ya mau ikut ya. Pengen kepo aja nih kayaknya dunia di balik layar kayak gimana, kepo aja atau kayaknya ilmunya bisa kepake. Kepo Kak, ada yang kepo nih Kak Sophia. Atau ilmunya bisa kepake nih atau lagi ada yang lagi coba affiliate gitu mau ngembangin diri Insya Allah nambah skill oke atau affiliate kan sekarang lagi banyak tuh yang nih ada kan Kak Wulan nih coba-coba affiliate juga nambah wawasan gitu ya perluas ilmu Insya Allah ya semoga ya teman-teman bisa mendapatkan apa yang teman-teman inginkan pada malam hari ini di sini dan ya kita coba ini nggak usah ada waktu ya. Nah, sebelumnya, ini mungkin aku coba satu dua lagi ya. Siapa yang sudah pernah, bukan sudah pernah ya, siapa yang sudah familiar sama dunia videografi? Kayak udah terbiasa bikin video, udah biasa bikin konten, udah biasa ngetek video. Nah, siapa? Nah, ketik satu kalau udah pernah, ketik dua kalau belum pernah, masih awam gitu ya. Masih awam dunia videografi. Satu, satu, dua, satu. Oke, lagi-lagi, satu, satu, dua, dua. Ya imbang lah ya, 11, 12. Ada yang satu, ada yang dua. Ada yang satu itu berarti udah ya, dua berarti belum. Oke, berarti imbang-imbang lah. Ada yang sudah terbiasa, ada yang belum. Karena emang videografi, teman-teman, itu tuh banyak banget. Dunia videografi nggak cuman tentang konten produk, cuman walaupun kita malam hari ini fokusnya di konten produk ya, cuman ada banyak banget konten edukasi ya, ngevlog kayak gitu kan, ada banyak. Ada videografi apa ya, kuliner gitu kan. Kan itu bakal beda ya, kuliner sama produk aja banyak. Ada skincare, ada gamis nih kayak di background nih gamis. Itu kan beda banget. Dari skincare aja ada beda, gamis juga shootnya juga bakal beda. Teknik-tekniknya seperti apa, detail-detailnya seperti apa, video itu beda banget. Cuman emang malam hari ini kita bakal fokus di eh, produk ya. Walaupun produk pun juga luas banget gitu teman-teman. Video produk pun luas. Cuman emang qadarullah, Allah izinkan aku itu terjunnya di bagian videografi produk gamis ya. Gamis, fashion syar'i lah kayak gitu. Yang mungkin tahu jubah ahwat, ada yang tahu nggak sih jubah ahwat? Coba dong, yang tahu satu, yang nggak tahu dua. Itu brand lama, teman-teman. Brand lama yang dulu sempat besar. Satu tahu ya? Satu, dua. Ya dua, satu tahu kak? Tahu. Jubah ahwat dulu pernah gede banget, cuman qadarullah sekarang lagi gulung tikar gitu ya udah nggak ada lagi jadi Instagramnya udah nggak ada juga padahal dulu udah pernah gede banget nah dulu pernah dapat kesempatan buat di sana gitu ya di Jubah Ahwat itu di bagian konten bukan konten sih kalau aku dulu di sana malah iya pertamanya di desain grafis kemudian dipindah ke konten gitu ya pindah terus di Zauhara di Shaima Indonesia itu juga brand-brand fashion syari. Kalau selebihnya itu konten-konten edukasi sih aku, edukasi dakwah kayak gitu. Yang tapi kalau tentang video produk di gamis pergamisan kayak gitu ya. Nah, lanjut ke materi. Kita aku nggak ngerti nanti bakal nyampe ke praktik atau enggak karena materinya aja banyak.
Karena gini teman-teman, bikin video nggak yang cuman kita punya kamera, kita punya produk, kita shoot udah kelar gitu, nggak. Jadi banyak hal yang sebenarnya ada teknik-teknik yang bisa kita pelajari teman-teman. Kayak apakah harus punya kamera gitu ya. Ini kita bahas tentang realita dulu deh. Apakah harus punya kamera? Nggak juga. Nggak semuanya perusahaan mengharuskan kamera. Ada yang harus emang, ada perusahaan yang harus, ada yang enggak. Contoh yang enggak itu apa ya, aku dulu di oh ini sih magang. Video foto ini ya teman-teman, foto apa, hotel. Nah, foto hotel ini aku magang di hotel syari gitu. Dan ini aku take pakai HP sejutaan, teman-teman. Tapi aku beli di tahun berapa ya? 2019 lah. 2019 itu aku beli HP 1.800.000-an. Nah, segitu. Dan itu termasuk murah sih, termasuk murah, tapi kalau kita maksimalkan bisa bagus gitu loh. Dengan pencahayaan yang cukup bisa ya kelihatan estetik lah gitu, lumayan lah kayak gitu ya. Itu tuh bisa. Jadi kita realita realita tuh nggak mengharuskan kita harus pakai kamera ya di dunia perkontenan perusahaan ya, nggak mengharuskan kita pakai kamera, pakai HP apa yang memang bisa. Dan kan ini aku magang ya, nggak yang dikasih fasilitas gitu. Eh, Waktu itu disuruh pakai HP sendiri aja kayak gitu. Ya udah pakai HP sendiri ngefotonya kan. Nah, pakai HP sendiri ya udah, berarti kita harus maksimalin apa yang kita punya sekarang ya. Jadi nggak usah tunggu alat mahal. Karena gini, kenapa aku harus jelasin ini di awal teman-teman? Karena banyak yang kemarin kelas-kelas kemarin, eh, oh aku pernah bikin kelas itu offline ya, offline di Tangerang waktu itu di taman kayak gitu, kayak ala-ala piknik gitu. Kita bahas tentang videografi, angle, shoot, dan lain sebagainya. Tapi di akhir ada yang bilang beliau itu, oh, kayaknya harus punya HP yang ini deh, punya HP yang apa namanya proper lah kayak gitu, punya HP yang mumpuni buat bikin edit, buat ngetek video dulu. Jadi kayak udah pesimis dulu gitu loh. Padahal teman-teman realitanya tuh nggak kayak gitu. Di dunia perusahaan tuh ya udah apa yang ada gitu. Kalau misal adanya HP ya HP aja kayak gitu, nggak mengharuskan pakai kamera. Kalau HP bisa perlu di color grading nggak bisa, ya pakai HP tuh bisa. Malah kan ada, iya color grading itu bisa banget untuk memaksimalkan juga. Sebenarnya di sini tadi di slide, oh nanti nanti kita bahas di slide selanjutnya, belum 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 masuk ke situ. Ya itu kita maksimalin dulu. Kita masuk aja langsung ke slide selanjutnya deh. Nah, the power of kepepet. Ini cara-caranya teman-teman, pakai HP kentang, tapi biar maksimal tuh kayak gimana gitu. Ini masih di HP aku yang dulu banget, Em, di HP sejutaan ya, 1.800.000-an. Nah, itu yang pertama bisa kita lakukan adalah pastikan kualitas HP, kamera ya, kualitas kameranya itu udah HD. Karena ada HP-HP yang dia ada yang kualitasnya maksudnya kayak ada apa ya, beda-beda kualitas gitu kan. Nah, pengaturannya teman-teman pastikan dulu udah HD. Nah, setiap HP ini kan beda-beda ya. Bisa di browsing dulu teman-teman mandiri. Gimana ya biar eh, HP HP teman-teman apa diketik, dicari gimana caranya biar HP ini kameranya full HD kayak gitu. Itu bisa dimaksimalin. Jadi jangan sampai kita udah tag buluk, iya buluk orang belum maksimal ternyata. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi dipastikan kualitas HD. Lighting memadahi. Ya, lighting memadahi karena gini teman-teman. Eh Apa namanya? Kamera aja di studio masih perlu lighting loh, ya kan? Ada godox kan, ada lighting yang gede kayak gitu. Kamera yang seharusnya udah bagus banget gitu, bisa pencahayaannya ditambah, bisa pencahayaannya dikurang, bagus banget kualitasnya. Itu aja butuh lighting. Apalagi HP kentang kayak punya kita gitu kan. Pasti butuh banget yang namanya lighting. Jadi kalau memang kita memang belum proper di device kita, ya udah maksimalin di lighting. Karena kalau beli HP baru nih, kita nyicil HP baru ya lama gitu. HP baru dengan kualitas bagus ya lama gitu. Tapi kita bisa nyicil dulu dari lightingnya mungkin ya, tripodnya dulu mungkin gitu ya. Bisa bisa nyicil dari perintilannya dulu. Apalagi lighting ini sangat mempengaruhi. Kalau misal gini, karena lighting itu ada yang cuma berapa ratus ribu gitu loh teman-teman. Kalau mau nyicil HP kan harus berjuta-juta. Kalau lighting kan cuma berapa ratus ribu gitu, 200.000, 600.000 gitu. Jadi bisa dimaksimalkan di lighting. Kalau memang teman-teman mau konten serius ya.
gitu. Terus lighting dari luar ruangan itu juga bisa dimanfaatkan. Bahkan kalau di dunia di balik layar ya teman-teman, di studio itu banyak studio-studio yang memanfaatkan lighting luar ruangan. Kayak misal di ruangannya ini kan kotak ya, ruangan kotak, ada studio yang tipenya itu atasnya bening ya, atapnya itu bening. Tapi ada gorden yang bisa digeser-geser. Jadi gordennya itu bisa dibuka, bisa ditutup. Kalau memang kecerahan ditutup, kalau memang kurang cerah dibuka. Nah, kayak gitu. Memanfaatkan lighting dari luar ruangan. Itu bisa juga. Ada juga model studio itu yang depan belakang itu kaca. Ya, cuman pakai gorden, ya lagi-lagi kalau misal kecerahan ditutup, misal apa namanya kegelapan dibuka kayak gitu. Ya, bisa banget memanfaatkan luar ruangan. Jadi nggak harus beli juga nggak apa-apa kalau misalnya memang belum ada uang gitu ya teman-teman. Gitu. Terus yang ini paham angle dan teknik shoot ya. Udah tahu HP kita kentang. Kita ngeteknya juga ngasal gitu kan. Jadi nggak bisa banget. Harus tahu angle, harus tahu shoot gitu. Kalau misal di video ini contoh-contohnya ini ada 3. Yang pertama, ini kan presisi ya teman-teman. Dari fotonya presisi. Ini cuman HP 1800 gitu. Itu tapi udah cukup menurutku untuk bikin konten dengan kualitas seperti ini udah cukup gitu. Ini kan kelihatan nggak sih panah-panahku ini? Ya, ya ini kan yang pertama lah. Foto yang pertama ini kita ambilnya sudutnya presisi kan, kanan kiri itu presisi. Wah, kayaknya nggak terlalu presisi banget, tapi intinya gitu. Jadi ada pola itu ini tapi ini fotografi sih, di dunia fotografi ada, tapi di videografi juga bisa diaplikasikan ya. Terus kalau ini angle-nya berapa? Nanti kita pelajarin deh angle di belakang di slide selanjutnya. Angle-nya agak sorong nggak yang depan banget nih foto yang kedua nih. Dan dia agak agak close up tapi nggak close up banget juga, nanggung-nanggung ya. Tapi kayak gitu. Jadi secara keseluruhan kelihatan lah kayak gitu. Ini kalau ada zikir pagi petang. Terus ini tumbuhan ya, tumbuhan. Jadi kita main juga di setting ya teman-teman, setting background. Jadi tumbuhan oke, bisa lah kita bikin bikin apa namanya video produknya jualan apa gitu tumbuhan ya berkaitan sama tumbuhan bisa gitu. Tapi backgroundnya juga harus milih gitu. Sebenarnya nggak milih juga nggak apa-apa kalau memang nggak nggak harus estetik ya. Kalau misal teman-teman bikin video yang nggak harus estetik kan banyak ya sekarang tuh konten-konten di Instagram atau TikTok, terutama TikTok itu ya yang backgroundnya nggak yang harus estetik tapi itu malah rame gitu. Sebenarnya nggak yang eh, apa ya nggak yang ini juga sih kalau di dunia konten ya, tapi kita kan lagi bahas tentang dunia video ya. Kalau videografi estetik sih menjadi nilai plus gitu, tapi kalau dunia konten kadang itu nggak ngaruh gitu sih. Lanjut apa ya, oke lanjut, ini ada angle. Teman-teman aku mau nanya, kan ini tadi udah ada yang pernah belajar videografi. Nah, udah pernah belajar angle kamera belum? Kalau sudah satu, kalau belum dua. Ada yang pernah belajar angle kamera? Aku dulu pernah belajar di kuliah. Kuliah aku pernah belajar, dua belum ya. Terus belajar juga di kayak organisasi gitu. Aku masuk di tim media terus kayak diajarin gitu sama seniornya angle kamera. Satu, ada yang udah pernah belajar ini Kak Humairah Taslim. Terus belajar di mana lagi ya? Ya, kebanyakan itu di tempat kerja. Jujur ya, jujur teman-teman, aku banyak improve itu di tempat kerja. Jadi sebenarnya em, aku masuk dunia kerja nggak yang profesional banget waktu itu. Jadi emang ada beberapa perusahaan yang tidak mengharuskan kita untuk bisa fotografi, videografi. Yang penting kita tahu dasarnya gitu. Karena aku pernah belajar angle kamera dan pernah di organisasi juga pernah belajar dia basic-basic kamera. Jadi yang ditanyain sama owner itu juga nggak yang kamu ahli nggak di videografi, nggak kayak gitu. Jadi emang ditanyanya cuman kamu pernah nggak pegang kamera? Cuman tanya kayak gitu. Ya, cuman basic-basicnya aja sih, eh, teh gitu atau kayak gitu. Jadi eh ya basic. Jadi kayak teman-teman nggak perlu insecure. Aku belum punya kemampuan, aku belum bisa ini, belum bisa itu. Ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya nggak semua perusahaan itu mengharuskan kamu bisa banyak hal gitu. Karena setiap orang juga kan keunggulannya beda-beda ya. Mungkin ada yang kayak misal aku sebenarnya unggulnya itu di desain grafis teman-teman. Makanya aku ada kelas-kelas desain grafis karena aku ngerasa aku pede di situ gitu. Aku pede di desain grafis dan ya ada juga
orang-orang yang mungkin emang pinter color grading gitu kan. Ada orang-orang yang pinter color grading. Dia kayak intuisinya untuk apa ya, menyamakan warna warna baju nih sama kain aslinya tuh bisa sama banget gitu. Karena kan itu susah ya teman-teman. Kadang tuh banyak yang komplain, ini nggak sesuai sama yang di katalog, warnanya beda kayak gini-gini. Ya itu terjadi, itu sering banget terjadi, apalagi kalau customernya emang suka ngomel gitu ya. Karena ada customer yang bilang gini, ya emang maksudnya di katalog kan ijo, datangnya ijo, ya, ya oke lah gitu, walaupun agak beda dikit, tapi ya tetap sama-sama ijo, masih oke lah gitu. Tapi kan ada customer yang, enggak ini ijonya beda, gini-gini ya, itu kan ada yang kayak gitu. Ya kita bisa apa gitu, maksudnya itu hasil dari editing kita gitu kan. Jadi ya gitu, ada orang-orang yang kemampuannya di satu sisi bagus, di sisi lain enggak. Jadi ya nggak usah insecure gitu lah teman-teman, nggak apa-apa kalau misal nggak bisa sempurna di banyak hal, cuman kita pelajari semua ya. Nah, kita coba bahas satu-satu deh. Yang pertama ada eye angle. Eye angle ini kamera sejajar dengan mata, memberi kesan natural dan netral dan natural. Ini sering banget dipakai ya. Kayak yang aku kirim di referensi video itu kan, di ada yang udah buka belum ya, dia itu video eye angle. Ya, nanti kita coba di akhir kalau ada waktu kita coba bedah video. Aku kemarin ada sempat bikin eye angle. Ya, itu eye angle, kemudian high angle, ini dari atas. Ya, ini ada teknik shootnya, namanya flat lay. Terus, kalau di paling atas ini benar-benar kamera harus dari atas ya teman-teman. Sebentar. Oke, jadi kalau high angle ini benar-benar kamera harus dari atas. Jadi objeknya itu ada di lantai biasanya. Biasanya ada di lantai, di meja gitu. Itu teknik dari atas. Ini jarang, teman-teman, jarang dipakai, dan ini kalau dipakai unik gitu. Unik karena ya jarang jarang dipakai. Yang benar-benar dari atas agak effort, soalnya kalau misal si ini kan tas ya, tas mah kecil mungkin ya. Jadi kita cukup berdiri dengan megangin kameranya agak di atas kepala kita gitu, masih masih bisa lah gitu. Cuman effort banget kalau dia itu gamis ya. Gamis itu panjang banget, gede gitu kan. Jadi kalau mau pakai yang high angle itu harus dari lantai 2 gitu. Biasanya kita gitu. Biasanya kita harus naik ke lantai 2 buat dapetin flat lay gamis yang full body ya. Full body itu harus flat lay dari lantai 2. Itu untuk high angle. Jadi emang ini jarang dipakai karena agak susah kalau di produknya yang gede gitu. Tapi kalau produknya kecil atau bahkan skincare gitu itu nggak apa-apa, bisa banget gitu. High angle bisa dipakai untuk makanan. Makanan sering banget pakai high angle. Apalagi kira-kira teman-teman, ada yang tahu nggak produk apa yang sekiranya dia pakai high angle? Sering banget pakai high angle. Ada yang tahu? Kamera mengarah dari atas ke bawah. Selain skincare, selain makanan, jam tangan ya bisa. Nah, dikecilkan, di flat lay. Buku, buku bisa. Ya, kayak gitu-gitu ya, bisa. Terus low angle. Low angle ini kamera mengarah dari bawah ke atas ya. Kamera mengarah dari bawah ke atas membuat objek tampak kuat dan dominan. Nah, ada yang pernah dengar nggak sih kayak kalau moto itu kameranya agak ke bawah biar kita kelihatan tinggi. Nah, sering nggak sih kayak gitu? Ada yang selfie gitu nyuruhnya foto dari bawah biar kelihatan tinggi, biar kelihatan langsing katanya. Iya, itu fakta teman-teman. Emang kalau low angle ngefeknya seperti itu. Di produk bisa skincare itu biar kelihatan gede ya, itu dari kameranya dibalik gitu kan, kamera dibalik. Jadi kalau kita pegang kamera mau selfie biasanya lurus biasa, nah ini kameranya dibalik, jadinya kamera di bawah, kita megangnya dari atas. Nah kayak gitu itu bisa dipakai, itu namanya low angle. eh, Biasanya umumnya itu untuk bangunan. Jadi teman-teman yang mungkin bergerak di bidang properti ya, yang apa ya, kan ada ya yang jualan-jualan rumah, jualan gedung. Nah itu tuh nge-shootnya biasanya itu pakai teknik low angle biar kelihatan gedungnya tuh gede gitu, rumahnya gede kayak gitu. Sebenarnya produk juga bisa, atau orang. Nah orang tuh juga bisa pakai low angle. Jadi dari bawah modelnya itu nge-shootnya dari bawah gitu, jadi kelihatan unik lah, lebih unik gitu, biasanya gitu. Terus, nah ini sering banget dipakai karena gampang banget, yaitu 45 degree angle.
Ini diambil dari sudut 45 derajat ke arah produk biasanya sedikit di atas eye level. Jadi ya siapa yang nggak pakai angle ini? Semuanya pakai angle ini deh kayaknya. Kebanyakan orang pakai angle yang 45 degree angle karena emang mudah. Kayak misal di depan kita ada makanan ya kita kamera yang di depan aja udah ini ya 45 degree angle, 45 5G 45. Nggak ngerti dah ya intinya gitu. Ini sering banget dipakai dan mudah banget dipakai. Terus yang terakhir sering tanpa sadar pakai angle ini. Nah, iya kan? Nggak sadar. Kayaknya semua orang yang punya kamera pasti pakai ini deh, pakai angle ini. Terakhir yaitu reflection shot. Ini memanfaatkan permukaan yang memantul seperti cermin, air, atau meja mengkilap untuk menciptakan pantulan produk. Nah, sebenarnya nggak yang cuma ada di gambar ini aja ya. Ini kan basic. Ini sering banget dipakai untuk para influencer biasanya. Influencer kalau mau nampilin gamisnya dia mau pakai apa kayak gitu. Nanti biasanya karena nggak ada tripod dan dadakan, nggak ada orang juga, ya udah maksudnya pakai kaca gitu, adanya kaca, adanya cermin ya, adanya cermin. Jadi kayak gini. Cuman teman-teman kalau ngeh ada iklan-iklan skincare mungkin dia pakai air dan apa namanya memantulkan skincare-nya kayak gitu-gitu kan sering ada. Ya, itu ada namanya teknik deflection shot. Itu angle kamera pakai ininya. Terus kita lanjut ke shoot ya, shoot video. Nah, ini shoot video flat lay. Flat lay ini ya pertama flat lay ini sama kayak tadi ya, tadi aku kayaknya udah singgung dikit di ini. Nah, ini bukan eye level, high angle ya. Di high angle ini sama flat lay ini sama sih kayaknya. Sama pengambilan gambar dari atas biasanya untuk benda-benda di permukaan datar ya. Sama kok videonya kayak gini. Contoh salah satu contoh ya. Nah, aku sering banget pakai shoot kayak gini. Jadi kayak agak muter dikit gitu. Di kalau misal ada kegiatan kajian gitu kan, kajian terus biasanya ada bazar tuh banyak kan, bazar itu banyak banget orang-orang yang jualan entah itu manik-manik, entah itu dimsum gitu ya, entah itu apa. Nah, pakai teknik kayak gini ini tuh untuk opening lucu banget, lucu gitu, kayak unik lucu, ya gitu loh. Nah, openingnya pakai kayak gini biasanya aku kayak gitu karena itu ya estetik aja menurutku ya, itu kan selera. Itu hook lah, hook dalam video untuk membuka video biasanya aku pakai itu. Terus ada close up bahan, nggak cuma bahan sih, ini close up aja harusnya. Close up ya, ini biasanya untuk mengambil gambar dari dekat ya, perlihatkan detail-detail tekstur atau material. Ini salah satu aku contoh contoh konten di Zohara ya. Kepencet, bentar. Ini di Zohara, ini belum close up ini. Nah, ini mulai close up. Jadi kayak detail-detail dari lengan, kemudian resleting ya, hanger, apa sih? Kerah gitu kok hanger. Terus kantong. Nah, itu diperlihat. Nah, ini kalau ini enggak. Nah, ini enggak close up. Ini full kan kelihatan. Jadi ada teknik close up, ada yang tekniknya uh, enggak close up apa ya? Zoom out. Zoom out. Nah, itu uh, close up itu kalau ini kan nanggung ya sebenarnya. Iya sih detail, tapi nggak yang detail banget. Mana-mana tadi. Wait. Suaranya masuk nggak sih? Nah, dia tuh detail, tapi nggak detail banget. Ih, kenapa sih? Wait, di segini ini bisa. Oke, udah. Nah, ini detail, tapi nggak detail banget. Jadi sebenarnya detail kelihatan kalau misal di lengannya. Ini udah cukup ya untuk dia mamerin lengan. Karena yang menjadi poinnya itu dia memperlihatkan logo. Kalau misal di lengan kirinya itu ada logo Zohara. Kemudian lipatan ya, lipatan manset itu diperlihatkan. Ini penting sih, ini kalau di dunia gamis pergamisan, manset ini selalu menjadi poin yang harus dipamerin gitu ya, dalam tanda kutip dipamerin gitu. Itu desain dari mansetnya seperti apa, terus lengannya itu kan juga memperlihatkan ada jahitan lurus ditambah sama apa sih,
button ya, ada buttonnya kayak gitu. Nah itu juga diperlihatkan. Itu udah video seperti ini, komposisi seperti ini udah cukup untuk memamerkan lengan dan juga manset. Tapi teman-teman kalau misal pengen narasinya itu teman-teman bahas tentang bahan nih, bahan atau mungkin kalau misal di sebelahnya ini kan gambarnya itu dia gamis ada bordir ya. Nah kalau mau dia menonjolkan close up di bordirnya itu bisa sampai serat-serat benangnya itu kelihatan. Nah itu close up banget itu, detail banget gitu. Nah kalau yang video ini kan nggak yang deket banget, deket cukup untuk memamerkan lengan gitu. Tapi untuk tahu bahannya itu tidak, kurang zoom ya, kurang zoom, kurang close up. Tapi kalau mau memamerkan bahan bahkan kelihatan serat-seratnya itu bisa banget gitu. Bisa pakai teknik itu. Jadi narasinya pun bisa main gitu teman-teman, nggak yang kalau kita lihat video yang ketiga deh, ini kita kita coba bahas juga video ketiga walaupun kita belum bahas slow pen. Nah, oke, kita udah lihat videonya itu, ya udah gamis sama bordir gitu. Tapi nggak kelihatan detail bordirnya apa gitu kan, nggak yang kelihatan zoom banget kan, nggak. Jadi kalau pakai teknik close up bisa kelihatan, oh ini bentuknya daun gitu. Oh daunnya itu benangnya seperti ini. Bahkan serat serat kainnya apakah serat mazen, apakah serat mina gitu, apakah serat dari almahya, itu tuh bisa kelihatan kalau kita pakai teknik yang close up kayak gitu. Itu penting dalam dunia perkontenan ya. Perkontenan video ya, videografi, terutama di video produk itu penting. Jadi teman-teman nggak yang cuman nge-shoot, oh ini gamis-gamis gitu. Nggak, tapi ada nilai-nilai yang bisa ditonjolkan dengan teknik close up, yaitu menarasikan ini mindsetnya bagus loh, gini gini gini. Ini kainnya bagus loh pakai mina yang dia tuh seratnya lebih tebal daripada yang lain kayak gitu-gitu. Atau mungkin bordir. Nah, dengan teknik close up kita bisa melihat bordirnya itu benangnya itu rapi dan kalau kena cahaya jadi kayak ada like apa ya, shimmernya dikit gitu loh. Jadi itu bisa kita narasikan dan itu menjadi nilai plus dalam kita membuat video produk gitu. Jadi nggak yang cuman kita lihat-lihat aja, oh gitu gitu. Kan orang juga ngeliatnya gitu aja gitu. Tapi kalau kita narasikan, apalagi dengan video yang lebih detail, itu bisa menjadi nilai tambah. Nah, kalau yang ini tadi slow pen ya, ini slow pen dari samping pelan-pelan ke samping. Gimana sih? Dari kiri ke samping pelan-pelan, dari kanan ke samping pelan-pelannya itu namanya slow pen. Nah, yang terakhir ini ada pen left right. Ini harusnya ada roll-nya ya, ada roll pen left atau right kayak gitu. Karena dia agak muter, dia mirip kayak yang pertama tadi, cuman emang agak menyamping. Coba lihat dulu deh. Nah, kayak gitu. Ini aku sering pakai kalau dia objeknya kayak gini ya, objeknya lampu kayak gitu. Kak, kita bisa dapat PDF materi tidak Kak karena tidak bisa ikut Zoom, fokus ke keadaan. Oke. Eh kita kelas gratis ya ini, jadi mungkin rekaman sih, rekaman ada, tapi kalau PDF PPT kali ya, PPT-nya ini di-share, tapi kalau PDF kayaknya belum bisa gitu. Nanti di kelas selanjutnya baru bisa, kelas ini belum bisa. Oke, kita lanjut, pen left atau right. Eh Pergerakan kamera, oh ini tadi udah aku play ya. Oke, play lagi aja deh. Nah, dia miring kayak gitu. Itu biasanya digunakan untuk video-video sinematik. Video-video yang apa ya? Ya sinematik, yang estetik kayak gitu. Kalau produk bisa bisa dipakai juga. Kalau memang vibe-nya emang untuk sinematik gitu ya. Ini bisa menjadi nilai nilai plus sih. Kalau aku tipeku aku suka gitu. Karena kan tipe orang beda-beda ya. Aku suka pakai kayak gini. Biasanya aku shoot kayak gini untuk lampu, untuk apa sih namanya, kayak tahu nggak sih kayak tugu tugu tuh pakai shoot kayak gitu bisa loh, bagus. Tugu gitu ya, pokoknya benda-benda misal ini deh, kipas kipas kecil, kipas apa sih pegang yang dipegang kayak gini bisa, skincare juga bisa sih kayaknya gitu. Itu teknik yang aku sering pakai. Teman-teman, nah ini kan angle sama shoot ya, kita belajar angle sama shoot. Itu ada banyak banget dan teman-teman bisa ekspor. Teman-teman sukanya yang mana bisa digali gitu. Jadi bisa dicoba-coba. Jenis-jenis shoot, jenis-jenis angle itu bisa dicari. Sekarang pakai Google banyak, di YouTube banyak, di ini banyak, di apa namanya, Chat GPT nih yang banyak banget dipakai para
anak muda zaman sekarang, ChatGPT itu jangan cuman dipakai buat curhat, tapi juga untuk nambah wawasan karena mereka logis ya, apalagi kalau misal risetnya bener gitu, apalagi promnya bener kayak gitu. Terus lanjut. Oh iya, ini penting banget. Aku kasih di akhir yaitu tahapan produksi video produk. Kenapa nggak di awal? Ya, biar ada gambaran dulu lah. Maksudnya waktu udah nyampe di sini, teman-teman udah ngerti. Oh, waktu produksi nanti tuh pakai angle ini dan sebagainya udah ngerti. Jadi ini aku letakin di bagian akhir tahapan produksi. Yang pertama, planning. Makanya kenapa hari ini kita nggak langsung praktek ya teman-teman. Kalau ada waktu praktek, kalau enggak ya udah. Karena planningnya itu banyak gitu loh. Bikin video nggak semudah itu. Planningnya banyak banget. Kita riset dulu deh. Kita riset biasanya cari di kompetitor. Kan kalau aku di bagian fashion ya, di bagian fashion itu banyak banget kompetitornya. Zaman sekarang brand-brand fashion itu tuh udah nggak kehitung saking banyaknya. Jadi kompetitor itu banyak banget. Jadi kita biasanya riset di kompetitor. Di brand ini lagi sukanya bikin videonya kayak gimana ya, temanya apa ya gitu. Nah, kita riset kompetitor, terus kita coba pilih yang cocok sama produk yang kita mau launching gitu kan. Kayak misal produknya mau launching ini Zauhara. Zauhara itu tipe yang soft, tipe yang girly, tipe yang anggun kayak gitu ya. Nggak mungkin kita pakai referensi kompetitornya itu yang boys gitu, yang agak tomboy gitu, yang gelap-gelap kayak gitu, nggak mungkin gitu. Jadi kita cari kompetitor yang punya vibe serupa sama Zauhara gitu. Atau mungkin di Shaima, Shaimanya kan kebalikannya. Shaima itu biasanya lebih agak tomboy dikit gitu, agak-agak cowok gitu kayak kayak ya kayak gitulah gitu. Nggak mungkin kita pakai tema-tema yang balon, sebenarnya bisa sih kalau balon. Kalau yang girly-girly itu apa bunga gitu. Shaima yang agak tomboy ini nggak bisa pakai tema bunga-bunga gitu, nggak bisa. Jadi ya kita riset kompetitor mana yang sekiranya bisa kita adaptasi gitu kan. Terus riset juga kita di Pinterest. Jadi nggak cuman kompetitor tapi bisa juga di Pinterest. Di Pinterest itu banyak banget kreator-kreator internasional ya teman-teman. Jadi sebagai rujukan kita kalau misal kita mau bikin video nggak yang bikin ala-ala gitu, kayak rujukan kita bahkan kita pelajarinya dari orang luar gitu yang mungkin dalam dunia perkontenan mereka udah lebih di depan gitu kan, jadinya kita menjadikan mereka itu sebagai acuan kita lewat Pinterest atau di IG juga bisa sih, rujukan brand dari luar negeri gitu tuh bisa, kayak yang mungkin lagi yang udah gede gitu ya, brand-brand yang udah gede yang dari luar negeri itu bisa menjadi acuan kita gitu. Nah, setelah kita mencari ini yang cocok, mencari yang oke antara gamis atau mungkin produk yang kita sama tema yang kita butuhin, itu udah nemu, ya kita ATM. Jangan yang plek ketiplek ya, kita ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Yaitu nanti di proses produksi kita bahas. Ya, gitu. Maksudnya kita lakukannya ATM-nya itu. Nah, selain selain nge-planning, selain kita riset apa tema dan sebagainya, kita juga harus ngerti tempat ya, harus cari studio yang cocok. Karena kan studio ada banyak tema juga. Ada yang feel-nya itu homey banget, kayak di rumah-rumah gitu. Atau ada yang feel-nya itu tomboy gitu kan, agak gelap atau background-background abu-abu metalik kayak gitu kan ada. Atau ada juga studio yang dia itu apa ya, yang eh, kayak coklat-coklat kayu gitu loh. Apa sih namanya itu? Itu tema apa ya namanya? Itu lupalah aku. Ada yang tema-tema kayak gitu kan ada. Ada yang girly banget. Kalau misal di Tangerang itu kita biasa pakai di Alenka. Alenka Studio itu girly banget, lucu banget, imut. Itu di Alenka biasanya. Terus kalau misal di foto ini ya, ini kalau nggak salah, aku lupa ya ini di mana. Studio 40. Studio 40 itu kalau nggak salah di Jakarta Selatan, kalau nggak salah ya. Kayak gitu. Jadi kita juga harus riset. Jadi teman-teman dari tim kreatif ini biasanya nggak cuma riset tentang video apa yang mau dibikin, tapi riset juga tentang tempat mana yang cocok sekiranya sama produk kita. Tarina ada yang nanya ya? Nanya nggak sih?
gitu. Vintage, bukan juga sih. Ya vintage bisa, tapi ada istilah lainnya. Ada, itu beda lagi sih kayaknya. Ya gitulah ya. Terus tentukan tempat udah, properti. Properti apa? Kayak kemarin, kalau terakhir kali deh, terakhir kali itu sebelum pulang itu pegang Johara apa Syaima ya? Properti ini aja yang unik. Yang unik itu Syaima. Kalau teman-teman tahu Syaima, Syaima Indonesia, itu terakhir kali kalau nggak salah kita pakai tema ya vintage ya, vintage gitu, agak-agak retro gitulah, agak retro gitu, boys ya, vintage retro. Nah itu properti yang dipakai kayak mesin ketik zaman dulu banget. Nah itu PR banget. Ini fakta yang tidak terungkap di depan teman-teman, yaitu kalau di balik layar kita tuh mumet mikir properti vintage retro, berarti harus cari ketikan zaman dulu, atau mungkin apa namanya, kamera kamera zaman dulu banget kayak gitu, dapat dari mana coba kan. Mikir banget gitu. Terus telepon telepon dulu zaman dulu kayak gitu, kebanyakan beli, tapi kalau beli mahal banget. Terus untung kita kayak nanya gitu sih ke kerabat, siapa yang punya barang ini, siapa punya barang itu, gitu-gitu. Jadi biasanya kayak gitu, agak riuhnya di bagian properti, terutama di Syaima sih waktu itu ya. Di Syaima itu agak-agak mikirnya di properti. Terus talent, talent ya ini mah tergantung video ya. Kalau nggak ada talentnya ya itu lebih baik. Kalau ada talent ya kita sesuaikan, maksudnya ada butuh berapa gitu. Kadang kalau misal butuh satu ya berarti video kita risetnya cuma satu gitu. Kalau misal butuh banyak ya video banyak, talentnya juga banyak, itu harus ditentukan juga planningnya di situ ya. Terus produksi. Nah, masuklah kita di tahap produksi. Udah nyampe nih, udah siap semuanya, udah planningnya udah pas, propertinya udah dibawa, tempatnya udah di booking, talentnya udah ada juga. Yang pertama kali datang nyampe di sana, itu aku capek. Aku kalau misal lagi syuting di studio ini capek banget, karena kita nggak cuman memperhatikan kamera ya, gak cuman kita nge-shoot gitu-gitu, enggak, tapi juga memperhatikan detail-detail kecil dari kayak, oh ini jilbabnya nggak pas gitu. Terus di sini kan setting tempat ya, setting tempat, suasana, oh backgroundnya harus ini, backgroundnya harus itu. Kadang yang kita rencanakan ada yang namanya mood board, kita bikin mood board gitu ya. Aku nggak ngefotoin sih, aku nggak nampilin di PPT. Ada namanya mood board, itu kayak kumpulan dari adegan-adegan atau kumpulan dari foto-foto, pose-pose kayak gitu-gitu. Nah, kita udah bikin kayak gitu nih. Waktu udah nyampe di studio bisa jadi beda. Jadi kita harus pinter-pinter setting ulang gitu. Pinter-pinter nyari suasana yang cocok nih, masuknya di mana nih gitu. Kadang terjadi seperti itu teman-teman. Bahkan waktu pertama kali nih, aku anak baru banget nih. Anak baru banget itu, waktu dulu itu kayaknya aku ngajuin tema tentang fotografi gitu. Jadi kayak temanya tuh ya talentnya itu bawa kamera, terus ada lighting-lighting di belakangnya kayak gitu-gitu. Tapi waktu beberapa hari sebelum ke studio, beberapa hari sebelum ke studio itu ganti baju apa, seriesnya itu ganti gitu, yang tadinya vibe-nya agak boys dikit terus ganti jadi kayak girly banget, jadi nggak masuk sama sekali sama tema yang aku ajuin gitu. Jadi waktu di studio kacau semua, kita bingung nyari nyari pose, kita bingung setting tempat dan sebagainya. Iya bener, muter otak banget. Jadi akhirnya pakai minimalis, pakai tema minimalis yang bener-bener background putih. Background putih, pakai objeknya dikit-dikit, jadi disengaja minimalis kayak gitu. Ya itu bener-bener muter otak banget. Dan kalau lanjut dulu deh, produksi ini terus kedua, pengambilan foto video disesuaikan dengan referensinya, ya udah tak jelasin tadi. Siapkan footage tambahan. Oke, sebelum kita bahas tentang footage tambahan, kalau di bagian video itu yaitu capeknya itu ya, apalagi di bagi aku sih, aku jujur aku capek banget, tapi senang kalau misal kita hobi ya teman-teman. Kalau kita hobi kayak kita berangkat pagi sampai pulangnya sore bahkan malam, itu tuh nggak kerasa karena kita suka gitu kan. Aku jujur suka dengan kegiatan kayak gitu, cuman capek nggak bisa bohong, karena aku tuh kan bagian apa ya,
kalau diistilahin art director itu kita ngarahin model gitu kan, ngarahin model kayak pose ini ya, kayak gini posenya dan sebagainya. Aku padahal bukan model gitu, tapi harus bisa ngerti caranya biar model ini bagus posenya gimana kayak gitu. Aku belajar terus sih teman-teman. Itu aku pertama kali jadi art director itu di situ di Johara gitu. Itu aku kayak aku ngerti gitu. Join pertama pun waktu aku bilangnya selama ini ngetek produk nggak pernah pakai talent gitu, ngetek produknya ya cuman pakai manekin gitu kan, di jubah awat kan pakai manekin. Jadi jujur gitu kalau misal nggak bisa gitu. Tapi di situ belajar belajar banyak banget dan ya suka sih. Cuman emang eh, bagian aku kerjaanku itu sangat capek gitu karena nggak ada space untuk aku duduk gitu. eh karena kalau yang lain nih, misal teman-teman model itu kan gantian. Jadi mereka kalau misal gantian shoot ya ada salah satu yang lagi ganti baju, ada salah satu yang lagi shoot, ada yang satu ya kalau misal lagi shoot dia bisa istirahat dulu, makan dulu kayak atau main HP dulu kayak gitu, masih ada space buat itu. Nah, aku ya udah harus standby gitu kan. Eh apa namanya mereka ada pergantian ya aku harus untuk tetap ngarahin pose dan sebagainya itu capek banget dan nggak ada space berduduk itu kayak duduk aja kayak ngerasa berdosa gitu kayak ngapain ngapain duduk padahal kita lagi bener-bener ngejar waktu nih apalagi kalau di studio kan berapa juta udah habis kan untuk sewa studio gitu sewa kamera juga gitu jadinya ngerasa berdosa aja gitu sih terus kalau misal di proses produksi itu ya itu sampingan ya teman-teman info kalau misalnya itu capek banget tapi kalau misal hobi suka ya nggak kerasa tiba-tiba udah sore kayak gitu kadang kayak gitu kita lanjut di footage ini footage tambahan penting banget karena kadang di editingnya itu kayak nggak masuk loh ini kok ternyata ada yang salah di bagian detik keberapa kayak gitu jadi footage itu atau video cadangan itu bisa kita ambil beberapa kayak ibaratnya gini deh teman-teman selfie nih selfie banyak banget gitu selfie banyak banget nanti yang dipilih itu cuma satu yang terbaik menurut teman-teman cuma satu gitu kalau misal kita kalau aku pribadi sih nggak upload di sosial media ya cuman teman-teman yang mungkin upload di sosial media pasti kan fotonya berpuluh-puluh kali gitu kan fotonya itu banyak banget tapi yang diupload ya cuma satu gitu loh jadi ibaratnya seperti itu kita siapin footage itu beberapa untuk kita nanti pilih waktu di proses editingnya kayak gitu ya lanjut penyuntingan ini berarti setelah kita take semuanya, kita udah clear semuanya, habis itu kita nyunting atau proses editingnya. Dari motong, dari susun footage-nya. Dan itu disesuaikan sama tadi, apa namanya, referensi yang kita udah cari. Kan kita udah nyari nih, tinggal di ATM, amati tiru modifikasi. Entah itu dimodifikasi dari urutannya, atau modifikasi dari cara kita ngedit, yang pakai lighting, yang pakai efek-efek kayak gitu-gitu kita bisa modifikasi. Color grading tadi sempat di mention. Ini part paling menyusahkan kalau misal ada gamis yang dia itu sangat-sangat berbeda dari warna aslinya. Teman-teman, kalau misal teman-teman, lo kak, emang kan tadi aku bilang ada, lo kok ini nggak sama ya warnanya sama yang asli. Emang sesulit itu gitu. Jadi di kamera itu dia kelihatan warna abu-abu, tapi aslinya warna hijau. Kan jauh banget ya abu-abu sama hijau gitu. Itu sering banget terjadi di warna-warna tertentu, terutama si hijau itu sih. Si hijau itu sering banget kayak gitu. Makanya dia tuh sering dibilang warna bunglon karena kadang memang kelihatan hijau, kadang kelihatan abu-abu, ya suka-suka dia lah gitu. Suka-suka dia, yang ngeditnya sangat-sangat mikir. Ada pernah kejadian di akhir itu kita udah bikin take video itu panjang banget, lama banget, tapi gara-gara si warna hijau ini jadi kayaknya nggak jadi diupload deh, gara-gara ya nggak bagus gitu hasilnya, sama sekali nggak layak untuk diupload gitu. Kalau nggak salah ya. Jadi di color grading ini juga harus ya bukan harus sih penting untuk kita ketahui kalau kita di dunia videografi terutama di gamis ya terutama di warna-warna yang emang agak krusial gitu agak susah diambil kamera tapi kalau warna lain produk-produk lain sih insya Allah aman ya skincare produk buku produk apapun itu insya Allah aman gitu cuman emang di kain dia tuh warna kain si hijau itu biasanya susah terus tambah musik
ini kita nggak boleh pakai musik ya saya. Tambah nasyid gitu ya, no musik, voice over dan sound effect itu proses dalam penyuntingan itu selera sih, selera. Kalau di Jubah Ahwat itu nggak banyak pakai efek-efek gitu ya. Voice over juga enggak sih ya kayaknya. Tapi kalau di Zohara atau Shaima kadang-kadang voice over, tapi sound effect ini selalu hadir. Jadi emang suka yang rame. Sebenarnya nggak rame-rame banget, cuman emang biar nggak bosen gitu kan. Dia tipe yang banyak sound effectnya. Kalau di Shaima Zohara gitu. Kalau di Jubawat dulu nggak banyak, nggak banyak sih, nggak banyak. Terus tambah teks logo animasi transisi ya ini umum sih ini harus teman-teman ini harus ini ya harus praktek kalau ini mah gimana nambahin teks bisa tapi untungnya CapCut kita kan pakainya CapCut ya tuh kan kita pakai aplikasi yang cuma di HP teman-teman gitu kayak banyak influencer yang cuma pakai CapCut gitu nggak yang harus pakai laptop dan device yang gede gitu sih enggak seadanya. Nah, itu pakai CapCut, itu kan udah ada template ya, teksnya kayak gimana, yang bagus-bagus, itu tinggal milih aja. Dan ini based on praktek. Pasti teman-teman bisa sih kalau ini mah. Terus review dan revisi hasil akhir. Ya, itu masih di penyuntingan. Ya, seperti itulah untuk nyari nyari ACC dari owner gitu. Terus akan ada proses review, revisi, revisi sering kayak gitu sering gitu dan itu ya emang kayak gitu ya dunia pereditingan baik editing video maupun editing desain grafis itu kayak gitu tapi kan setiap orang beda ya setiap owner juga beda-beda ada owner yang mungkin dia beliau tuh yang nggak yang harus kayak gini gitu. Kalau beliau paham tentang dunia videografi, pasti banyak komen. Tapi kalau beliau kayak, iya yang penting jadilah, yang penting jadi, nah, kayak gitu udah terserah kita aja mah. Biasanya nggak banyak revisi. Itu jadi tergantung sama owner gitu. Terus publikasi. Publikasi ini caption yang menarik yang tadi aku bilang dinarasikan ya. Videonya udah detail tapi nggak kita narasikan ya kurang kurang maksimal bukan berarti nggak bagus tapi kurang maksimal gitu jadi gini loh beda ya orang bikin story yang cuman ikut kelas WFH ya gitu sama storynya tuh yang tahu nggak sih eh, perempuan itu tuh penting banget untuk tahu banyak skill yang bisa dikerjain dari rumah kalau nggak kita belajar dari sekarang tuh kapan lagi gitu. Jadi ayo kita join. Nah, itu kan lebih lebih kayak oh kayaknya iya ini aku penting bisa bisa untuk punya skill dari rumah ini penting kayaknya ayo kita coba daftar deh kayak gitu kan. Beda gitu. Bakal beda sama orang yang cuman share aja gitu. Itu beda. Jadi perlu dinarasikan walaupun singkat nggak apa-apa gitu. Terus diupload di berbagai platform. Udah selesai. Panjang ya ternyata ya emang proses ini dinarasikan maksudnya aku presentasi gitu kan tapi waktu dijalanin bakal lebih panjang lagi pasti kan bakal ada kendala-kendala yang mungkin aku nggak ceritakan di sini gitu teman-teman dah selesai deh terus ini masih ada waktu ya untuk mungkin kita masih masih banyak ini mah se 20 23 ini mau mau ada bedah editing mau mau nggak nih? Kalau mau satu, kalau nggak dua. Mau nih Kak Dewi nih, Masya Allah. Mau dong ya. Kita coba, aku berarti share screen-nya pakai HP. Aku pakai HP. Coba aku masuk dulu ya, join dulu. Bentar-bentar. Jadi teman-teman kan ini ya udah bisa buka ini belum? Yang tadi dikirim di grup, ada link referensi produk. Itu kan cuma referensi dan aku udah milih itu yang paling gampang. Paling gampang banget. Tadi udah dijelasin kalau dia pakai yang A-level. Itu paling gampang. Aku join dulu. Itu bisa dibuka dulu teman-teman. Bisa dibuka referensinya. Bentar, bentar. Suaranya gemak.
Masuk? Suaraku masih masuk nggak ya? Cek, cek. Teman-teman, suaraku masih masuk nggak? Masuk. Oke, oke, masuk. Oke, ini aku udah join. Duh, kok keluar lagi sih? Kenapa? Kenapa keluar lagi? Oke, aku end share screen. Terus kita ganti share screen pakai HP ya. Kok sepertinya tidak bisa masuk? Bisa nggak sih ini? Teman-teman, suara aku masuk. Itu. Masuk nggak ya suara aku? Jauh ya? Cek, suaraku masuk nggak, teman-teman? Masuk, Kak. Oke, aman ya. Oke, aku share screen pakai HP. Tadi kita coba, tadi yang pertama kan ada yang namanya riset. Nah, kita coba riset dulu deh. Kita coba riset ala-ala aja. Kita riset ala-ala. Oh, ini aku belum share. Bagikan layar. Kita coba riset ala-ala. Dan tadi di ini udah masuk ya. Tapi kita coba riset. Yang udah video produk pakaian. Kita cari di Pinterest. Terus yang tadi. Nah, ini adalah salah satu pekerjaan kita ya. Karena main HP. Iya main HP, tapi kita juga riset ini. Scroll-scroll, iya scroll-scroll, tapi ini chat kan. Hmm, Loading. Tadi bukan ini ya, tadi tuh. Bentar. Nah, kayak gini kan ya. Ini mirip kayak gitu, bergeser nih. Ini berarti pakai pen. Nah, ini pakai lap. Nah, ini. Jadi waktu kita riset kita langsung udah mikir. Nah, ini pakai kayak gimana maksudnya gitu. Jadi udah kebayang, oh nanti di studio pakai kayak gini. Nah, proses riset itu kayak gitu biasa. Jadi kita nggak yang cuma lihat bukan tadi. Jadi kita juga melihat apa yang digunakan dan bisa nggak ya aku nanti gitu. Karena ada editing yang susah, ada editing yang bisa gitu kan. Jadi kita bisa mengira-ngira. Nah ini kita sebut tergantung ya yang sejajar kameranya gitu. Nah aku udah ada bikin sih. Nah kita coba bedah editing yang ini. Aku udah ada bikin. Sebentar, sebelum masuk ke bedah editing ini, aku mau coba bukan, ya bisa jadi bedah juga sih. Kayak ini ya, aku play ya teman-teman. Entah suaranya masuk atau enggak. هل سمعتم قصة تحكي مجدا بسماها أمراين شعلة شق في الأفق ضياها هل سمعتم قصة تحكي مجدا بسماها أمراين شعلة شق في الأفق ضياها Maksudnya seperti apa? Lebih detail banget. Soalnya ini foto. هل سمعتم قصة تحكي مجدا بسماها أمراين شعلة شق في الأفق ضياها هل سمعتم قصة
هل سمعتم قصة تحكي مجدا بسماها أم رأيتم شعلة شق في الأفق ضياها؟ هل سمعتم قصة تحكي مجدا بسماها أم رأيتم شعلة شق في الأفق؟ هل سمعتم قصة تحكي مجدا بسماها أم رأيتم شعلة شق في الأفق ضياها؟ هل سمعتم قصة تحكي مجدا بسماها أم رأيتم شعلة شق في الأفق ضياها؟ Coba yang bedah yang ini coba kita lihat dulu. Mirip ya. Suaranya nggak keluar, suaranya masuk nggak? Di aku aja masuk ya? Enggak kayaknya. Ya kita bedah ulangin dulu. Ulang. Terus muncul semuanya. Nah agak ngezoom ulangi. Biar lebih melekat, hilang. Muncul semuanya. Agak ngezoom. Nah ini editing yang paling simpel. Ini editing yang paling simpel. Cuma pakai level. Terus kalau misal di referensi, kalau nggak salah dia itu pakai foto ya, pakai foto. Nah kalau di sini ini aku pakai video. Ini pakai video. Oh ini produk ini apa ya, brand apa lupa. Albata. Di akhir kan udah ada tulisannya Albata. Nah, Albata hijab. Ini Albata hijab bisa ya. Ini pakai teknik eye level dan video. Kalau misal di referensi tadi foto, nah ini pakai video. Jadi agak ada gerak-geraknya gitu. Nah, gerak gitu kan, gerak-gerak. Terus biar kayak ngilang kayak hantu itu, kayak hantu gitu. Itu kita pakai transisi ya teman-teman. Transisinya campur. Ini sering dipakai campur. Dia bakal beda sama lain dong. Ya, dong. Nah, kalau ini kan agak gelap. Nah, ini pakai yang campur. Jadi menghilang. Kan kayak setan. Nah, itu bisa nih begini. Atau kalau misalnya mau biasa aja nih, biasa aja, menghilang tiba-tiba, jadinya kayak gini. Tuh, kayak gitu. Kalau misalnya menghilang pakai campur kayak gini. Nah, kalau ini lebih soft ya, kesannya lebih soft, lebih lembut. Kalau ini tiba-tiba. Tuh, celing-celing ya. Mungkin kalau misal pakai suara ya, pakai audio itu dia celing-celingnya kayak gitu. Celing-celing. Nah, kalau ini wush, wush. Ya intinya gitu, itu biasanya ada di efek nyarinya tuh di sini. Bentar, ini kembalikan dulu, bikin campur. Nah di efek udah di ini kan udah di transisi, terus biasanya kita kasih efek efek audio ya, audio efek, efek suara. Nah pakai whoosh, bener-bener whoosh, WOOSH. Coba whoosh dulu. Nah, biasanya paling sering banget dipakai adalah rempering. Sering banget. Tuh, ini banyak nih kan, di atas-atasnya udah rempering. Sering banget dipakai, banyak brandnya pakai ini. Suara ini sangat populer di kalangan para brand produk. Masih sembari juga. Nah, ini pound ini biasanya tuh kesan elegannya dapat banget kalau pakai pound sonar ini. Jadi kayak langsung dia tuh masuk nggak? Aku nggak ngerti ini audionya masuk apa nggak. Dia tuh bunyinya ting gitu, kira-kira gitu lah. Ting, jadi kayak elegan banget, bagus banget gitu loh, kayak berkelas banget gitu. Jadi suara pun juga mempengaruhi produk. Walaupun kita nggak pakai musik, teman-teman, kita nggak pakai musik, tapi kita memanfaatkan suara-suara angin, suara-suara ya apa yang ada gitu, burung kadang gitu ya. Itu bisa banget. Kayak yang di tadi, yang di baju yang bordir tadi teman-teman, bordir bordir apa namanya, daun. Itu pakai tema alam, suara alam itu udah bagus, udah kayak cocok banget gitu kan, daun gitu kan. Suara-suara burung itu udah masuk banget gitu. Karena dia kesannya jadi kalem, kesannya jadi nature apa ya, alami gitu kan. Itu cocok. Jadi audio pun juga mempengaruhi.
Terus, tapi ya teman-teman, kalau misal teman-teman upload di TikTok deh gitu, itu biasanya lebih bagus pakai nasyid-nasyid yang tersedia di TikTok. Biasanya lebih naik gitu biasanya. Ide sebenarnya kayak gitu. Cuman kalau di ide untuk produk yang udah profesional ya, yang nggak yang mencari viewers ya, di brand-brand produk yang nggak mencari viewers, dia benar-benar mengutamakan kualitas suara, audio, visual dan sebagainya. Ya kayak gini aja itu udah sangat-sangat cukup gitu. Tapi kalau misal affiliate, misal konten kreator yang memang lagi ngikutin tren kayak gitu itu pakai audio yang disediakan sama aplikasi biasanya gitu. Nah, ini gimana caranya? Maksudnya kok bisa ngilang-ngilang? Ya, itu ada temanku. Ini temanku. Jadi tadinya temanku ngambil, tapi kan kita cut ya waktu dia ngambil. Jadi bagian cuma begini. Jadi nggak kelihatan. Nah, hilang gitu ya. Jadi tadinya sih ya, ya ada proses ngambilnya itu. Jadi kita harus bisa juga membayangkan ini nanti kita bisa nggak ya tag-nya gitu-gitu juga ya teman-teman. Jadi nggak yang asal, oh ini bisa, edit ini bisa gitu. Jadi kita harus tahu dulu. Dan itu butuh. Maksudnya kita gimana bisa tahu kalau kita bisa atau enggak kalau kita nggak praktek sebelumnya kan. Kita riset nih, tapi kan kita nggak mau ngambil. Aku nggak mau ngambil dan nggak kepake gitu. Karena aku tahu kualitas aku belum bisa kalau di editing seperti itu gitu loh. Teknik editing yang agak rumit kayak gitu tuh aku belum bisa gitu. Jadinya aku dengan berani bilang aku nggak bisa kayak gitu loh. Jadinya jangan kalau memang nggak bisa, kalau memang bisa ya bisa gitu. Jadi kita harus juga mengukur kapasitas diri kita. Jadi kalau pengen jawaban oh bisa gitu, bisa teh ya gitu, ya berarti kita harus banyak-banyak praktek, banyak-banyak belajar gitu kan. Itu sih, apalagi ada lagi nggak? Jadi masih banyak waktu teman-teman menuju jam 9 masih ada setengah jam. Mungkin itu dari akhirnya masuk ke oh tadi masuknya berarti. Aku masih sering bingung sih ya kita di dilemanya kita di dunia perkontenan ya memang gitu sih ya kebanyakan di era-era di part audio itu memang paling lama kadang itu kita ngedit bisa cepat tapi gara-gara si audio ini muat ya itu jadi lama banget kok nggak belum selesai kok belum selesai gitu iya belum selesai nggak tahu kenapa karena di audionya belum nemu yang cocok gitu itu nggak cocok-cocokan buat aku mau pindah device lagi ya. Kita masih ada waktu sampai jam 9. Tapi kalau misalnya nggak ada pertanyaan, nggak apa-apa dicukupkan gitu. Bagi teman-teman yang mau bertanya, aku mau kasih waktu deh. Aku kasih waktu ya, bentar aku mau share screen. Boleh diketik-ketik dulu pertanyaannya apa di kolom chat, diketik-ketik panjang kali lebar kali tinggi boleh. Ya, kita tunggu dengan sabar. Kita tunggu dengan sabar. Masa nggak ada yang nanya satupun? Pasti ada lah. Yuk, ada yang nanya yuk. Bentar. Kita kasih waktu. Kalau memang tempat saya setengah 10. So, iya, iya sama. 20:39 sih. 39. Waktu Indonesia Barat ya. Dah, ini nggak ada yang nanya. Aku kasih waktu nih terakhir ya. Sebelum kita tutup. Ada yang nanya. Untuk pemula Kak menggunakan capcut. Iya. Ini gimana sih yang Kak siapa ini? Bentar.
Kak Umu Zaid. Untuk pemula Kak menggunakan CapCut Kak. Ini maksudnya bertanya ya? Gimana? Ini nanya kalau misal pemula, kalau misal pakai capcut gimana gitu? Ya bisa gitu, bisa banget. Bahkan kayak misal tadi kan ada yang bilang color grading, itu bisa kan misal hasil foto atau video kita kurang bagus, kita pakai color grading. Nah, di CapCut kabar baiknya dia punya banyak banget color grading yang mungkin buluk ya hasil video kita, tapi gara-gara ada template color grading yang mereka punya, kita tinggal ketik aja di template color grading memaksimal apa ya apa ya kayak jernih gitu misal penjernih video gitu, video menjadi jernih maksimal kayak gitu. Kita cari aja di template CapCut itu bisa banget gitu. Jadi kalau kita masih awam dunia per color gradingan pakai template kayak gitu tuh bisa gitu. Di CapCut ada, dipelajarin aja teman-teman, dieksplor CapCut-nya gitu ya. Durasi video untuk promosi biasanya paling lama berapa, Kak? Sebenarnya beda-beda, kayak tergantung dia video apa dan promosi apa, gitu kan. Tapi kalau misal di produk gamis, ya produk gamis itu 1 menit itu udah lama banget. 30 menit itu udah standar. Paling cepet 15 menit, 10, salah detik ya teman-teman, maaf. Eh 1 menit itu udah lama banget. 30 detik itu standar, paling cepat bisa 8-10 detik atau 15 detik itu udah termasuk cepat. Jadi eh, ya kalau promosi tergantung produknya. Kalau misal para influencer itu kan juga ada ya video-video yang mereka collab gitu kan. Dan itu lama durasinya. Tapi ada kan yang mengemasnya dengan cara yang ya memang dia terbiasa dengan konten yang panjang, akhirnya dia bikin video panjang pun di akhir tetap ada yang nonton gitu video promosi itu gitu. Karena emang tipe dia bikinnya itu mungkin edukasi, mungkin entertain, jadi emang bikin betah buat nonton sampai akhir gitu. Tapi kalau full produk ya, full produk jangan lama-lama. Full produk itu cukup ya itu tadi singkat-singkat aja. Di TikTok juga singkat itu, video singkat itu malah banyak yang nyari gitu. Kalau kelamaan tuh jadi gini, play atau jumlah tayangan itu kan sesuai berapa berapa kali orang melihat ya, berapa kali orang nonton. Bisa satu video itu satu orang itu bisa 5 kali tontonan gitu kan bisa. Dan kalau berarti kalau gitu konsepnya kita upload 1 detik aja, orang-orang kalau mau nonton terus diulang-ulang terus bisa dong, ya bisa. Berarti captionnya yang panjang gitu kan. Karena orang fokus di caption apa nih menarik banget nih gitu kan. Baca captionnya menarik nih sampai akhir. Padahal dia durasinya cuma 1 detik, 2 detik, 3 detik. Kan pernah ya sempat waktu itu viral durasi cuma berapa detik dan itu malah naik terus gitu kan. Jadi sebenarnya durasi nggak yang terlalu ini sih, tergantung sama brandnya, tergantung sama produknya, tergantung brandnya. Kalau misalnya ada collab sama influencer juga tergantung influencernya gitu ya. Kita bakalan belajar tools CapCut juga, Kak. Kita simpan pertanyaan itu di akhir. Iya, Kak, gimana caranya? Ini apa? Ya, gimana caranya apa? Apa? Oh, pemula tadi. Gimana caranya? Oh, di CapCut ya. Di CapCut itu ada dia em, ada kok tulisan template gitu di bagian bawah. Pencet aja di situ di CapCut, di template, terus dicari kan bisa nyari ya, kayak editing apa, editing produk atau momen atau ngevlog itu kan kita tinggal masukin aja tuh. Nah, tapi emang itu bukan karya kita ya, teman-teman. Itu kan karya dari template gitu. Itu bukan hasil karya kita original. Cuman kalau untuk pemula itu bisa banget dipakai gitu. Apalagi yang memang baru-baru banget, baru ngerintis kayak gitu, baru banget pengen terjun dunia konten, baru mau belajar, ya boleh gitu. Untuk kita belajar gitu kan. Nah, pertanyaan dari Kak Hafiz. Kita bakal belajar tools CapCut juga nggak? Enggak. Tadi kan udah belajar ya? Tadi udah belajar tipis-tipis waktu kita bedah video gitu kan. Kita udah belajar tipis-tipis. Cuman emang gini, sampai di tahap teman apa ya? Kayak misal seseorang yang punya profesi dokter gitu. Seseorang punya profesi dokter, dia butuh berapa lama untuk
bisa menyandang gelar dokter itu gitu kan. Berarti dia tadinya kan mengalami koas dulu kan, sekolah dulu malah SMA dulu, SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, koas gitu kan. Jadi banyak hal yang dia dapatin sehingga sampai di titik apa namanya sampai di titik dia tuh bisa menyandang gelar apa dokter gitu loh. Jadi emang butuh banyak praktek juga gitu. Nah, ini kan kita kan tentang dunia editing ya, tentang dunia editing terutama video ya teman-teman harus prakteknya belajarnya gitu, belajarnya yang dibanyakin. Kalau misal cuman mengandalkan satu pertemuan kita ini nggak bisa banget gitu. Nggak bisa banget. Aku belajar ini bertahun-tahun di apa namanya dijabarin dalam satu video. Bahkan kita udah ada bedah juga kan. Dan itu udah ya nggak bisa semuanya harus harus ada lanjutan. Oh ya, aku mau jelasin yang ini tadi. Ini tentang apa ya tadi? Tentang, nah ini, the power of kepepet. Gini, ada yang beralasan itu gini teman-teman. Oh, HP-ku tuh eh gak cuman kameranya aja yang burik gitu. Kayak gak bisa malah dibuat video terlalu penuh video apa namanya memorinya. Teman-teman gini ya. Kalau misal penuh ya tinggal dihapus isinya. Kalau misal tetap penuh gitu. Itu kayak maksudnya di reset atau di apapun lah gitu loh harus harus benar-benar dilakukan kalau memang teman-teman ada niatan mau terjun di bidang videografi gitu. Kayak udah pesimis duluan di awal, nggak mau coba hal baru, nggak mau coba dibenerin HP-nya. Maksudnya harus ada hal-hal yang kita ikhtiarkan gitu. Jadi ya aku tuh nggak bisa nggak device ini. Iya, alasan itu ada gitu. Tapi kalau nggak kita coba ikhtiarkan perbaiki juga nggak bakal ada solusi gitu kan. Jadi tadi aku bahas apa sih kalau sampai situ? Oh iya, ya gitu. Jadi buat memulai, teman-teman jangan menjadikan device itu alasan. Karena tadi aku aja mulainya juga dari device yang kecil gitu loh. Dan itu udah menghasilkan banyak uang. Terus akhirnya aku apa namanya improve kan, improve apa sih? Upgrade HP gitu kan. Terus dari HP yang memang masih oh oke lah udah mending gitu. Tapi kan tetap tetap kalau misal kita mau terjun di dunia yang lebih profesional kan tetap ada device-device yang lebih gede lagi yang kita butuhin kan. Nah, itu dari device yang kecil dulu tadinya gitu. Bahkan tadinya ya teman-teman, aku itu jujur ini kayaknya curhat aja sih. Aku tinggal di Jambi ya, karena kan ini aku kan di Jambi. Aku nggak betah di Jambi, suka berkelana karena jaringan nggak ada. Jaringan nggak ada, fasilitas nggak ada. Kita mencari ilmu kayak gini, teman-teman itu nggak familiar di kalangan orang-orang desa. Kita cari ilmu kayak gini, bisa ngezoom kayak gini itu nggak banyak orang yang tahu di sini gitu. Jadi wawasan pendidikan pun juga rendah. Bahkan Jambi termasuk kota yang memiliki pendidikan terendah di Indonesia. Kita sangat apa ya? Aku pribadi ngerasa nggak bisa improve kalau misal stay lama di Jambi gitu. Jadi emang ya kuliah di Jogja gitu kan. Kita mencari tempat-tempat lain yang bisa menimba ilmu lebih lagi gitu. Karena kita punya potensi teman-teman untuk berkembang. Kalau nggak kita coba cari ilmu nggak bisa. Terus ya gitu. Jadi jangan gara-gara device nggak ada atau jaringan nggak ada, terus jadi membuat kita tuh menciut enggak. Aku dulu ikut kerja di ladang. Kalau di tempat kita itu ada karet sama sawit ya teman-teman. Aku dari kecil ikut orang tua dan itu pakai HP Android yang ya kayaknya lebih rendah dari 1.800.000 waktu itu menurut aku udah gede ya 2 juta uang 2 juta itu gede banget buat aku dulu gitu buat beli HP seharga segitu. Terus sebelum aku beli HP itu kan berarti HP yang lebih lebih kentang lagi kan entah berapa harganya aku juga ngerti tapi lebih kentang lagi dari HP yang aku punya di tahun 2019. Nah berarti itu aku masa-masa masih sekolah gitu masih sekolah ikut orang tua di kebun gitu kan waktu ngikut di kebun ya udah main HP itu game teman-teman maksudnya bukan yang nggak ada jaringan juga gitu kita nggak bisa ekspor yang lain jadi cuman bisa ngedownload kalau misal ada wifi di tempat les itu kita download aplikasi terus aplikasi yang paling aku sayangi adalah Ibis Paint Egg itu aplikasi ilustrasi jadi ya udah waktu di kebun
mungkin bantu orang tua itu sambil ngegambar, suka banget ngegambar dulu, ngedesain apa namanya, ya udah walaupun ada nyamuk, tamplek nyamuk sana sini ya, tapi sambil ngedesain gitu, bukan ngedesain ya, waktu itu masih ilustrasi gitu, main HP aja, HP engkik-engkik HP engkik-engkik, HP jadul banget gitu kan. Ya udah main di situ, dan ternyata ya itu, aku bilang ke orang tua kayak maksudnya kayak gambar terus gitu kan. Orang tua biasa gitu, gambar terus, tapi aku bilang ke mama bapak gini, aku cuma gambar, tapi aku yakin nanti gambaranku ini bakal dihargai orang kayak gitu. Maksudnya ya akan ada nilainya. Jadi bahkan ada di titik yang itu buat kita, aku kayak ngerasa bisa kok nanti nambah nambah improve lagi device kita tuh bisa gitu. Dari modal aku cuma bisa gambar-gambar kayak gini. Terus nanti improve lagi bisa, dan orang sukses, aku pernah punya kata-kata yang aku tempelin di tempat belajar aku. Orang sukses itu karena dia pikir dia sukses, gitu lah. Orang sukses itu karena dia pikir dia bisa, gitu. Jadi kayak jangan pernah membatasi diri kalau kita nggak bisa, padahal sebenarnya kamu tuh bisa, gitu. Jangan pernah menganggap kamu itu punya limit, gitu. Bisa pasti gitu. Nggak ada hal yang nggak bisa lakukan, terutama kalau kita percaya sama Allah, per partnya, per langkahnya, jangan pernah mikirin hasil akhir. Udah serahin ke Allah, kita fokus sama prosesnya. Nggak apa-apa sekarang HP-nya ini, nggak apa-apa besok HP-nya bisa kok nambah lagi. Bisa, dan ternyata bisa, teman-teman. Aku bahkan dulu juga nggak pernah nyangka bisa kuliah di Jogja. Aku nggak pernah nyangka bisa kerja di Tangerang, di brand-brand yang Masya Allah gitu ya, syari-syari, yang lingkungannya Masya Allah masih terjaga, nggak yang ihtilat, nggak yang keluar dari syariat, nggak pakai musik dan sebagainya. Kan dulu aku nggak pernah kebayang, teman-teman. Kebayangku ya kayak ya mungkin aku bakal jadi anak petani dan ya udah bertani gitu. Bertani bagus, aku bahkan sekarang suka banget gitu, maksudnya eh, apa namanya, dunia pertani juga keren gitu, cuman di desa terus kayak gitu, apakah kayak gitu? Nah ternyata enggak, ternyata emang kita bisa improve terus gitu, kita pikir kita bisa ya kita bakal bisa gitu, itu ya. Nah, tadi mau bahas pertanyaan apa? Oh ya, di akhir aku bilang, di hari kita bahas ya, di akhir. Nah, mari kita bahas di akhir. Udah jam segini, tinggal berapa menit lagi ya. Oke, kita udah nyampe. Udah nyampe di akhir. Tadi kayaknya ada yang nanya kita bakal belajar ini enggak gitu kan. Alhamdulillah, aku tuh resign awal pertengahan bulan ini aku resign, dan ini kita coba untuk memadatkan jadwal dari Muslimah WFH, dan ini pertama kali kita buat aktifin di kelas bikin video produk cuma pakai HP ya. Nah, ini yang sekarang kita lakuin. Terus besok di pertengahan bulan ini kita akan ada pengen kerja WFH, bingung mulai dari mana. Ini pernah aku bikin kelas ini, jadi ini kelas batch kedua atau ketiga aku lupa. Nah, di sini teman-teman ada kelas yang kita coba untuk reguler 6 pertemuan ya. Kita coba reguler 6 pertemuan karena kita baru coba, jadi otomatis kita kasih diskon gitu ya, harga lebih murah dari harga asli ya. 35.000 untuk se-batch apa tuh, 6 pertemuan yang tadi kan aku bilang kita harus banyak-banyak praktek, banyak-banyak riset, banyak-banyak cari hal baru gitulah ya, apalagi dunia tentang konten-konten kayak gini yang bisa kita terapin walau kita di rumah aja. Sekarang aku resign pertengahan bulan ini, teman-teman. Aku resign pertengahan bulan ini, tapi yang nawarin kerja udah banyak juga dan boleh dikerjakan dari rumah gitu. Jadi teman-teman, kalau kita punya skill-skill yang bisa menunjang kita bisa kerja dari rumah kayak gini, gampang banget untuk kita dapat kerja. Jujur ya, aku ngerasa kayak gitu. Aku ngerasa aku baru resign kemarin aja udah ada yang nanyain kayak, sebenarnya ada yang aku menawarkan diri ya, tapi mereka langsung oke gitu karena memang menunggu aku resign. Ada yang kayak gitu. Jadi banyakin skill kayak gini karena itu sangat-sangat bermanfaat, teman-teman. Kita keluar, eh, nanya aja ke kenalan yang pernah nanya. Bahkan aku nanya ke kenalan yang di Jogja, aku udah resign nih dari sini. Kalau misal ada yang bisa dibantu, aku mau bantu ya kayak gitu. Terus dicariin, oh iya iya ada kak gini, langsung langsung menjadi prioritas gitu karena kita punya skill yang mereka udah percaya kita bisa gitu.
Jadi itu branding ya teman-teman. Pernah aku bikin kelas branding, jadi itu branding biar kita itu mendapat kepercayaan dari orang lain, mendapat kepercayaan dari tempat kerja sebelumnya, gitu. Itu namanya branding. Kita bisa diprioritaskan kayak gitu. Bahkan aku sampai bilang gini, jangan sampai aku masuk itu malah menggeser yang lain, maksudnya kayak merebut pekerjaan orang gitu. Karena kemarin sempat terjadi seperti itu. Jadi aku menjadi diprioritaskan mungkin karena kinerja yang ya lumayan lah daripada teman yang lain, jadinya malah diprioritaskan dan kesannya malah merebut pekerjaan orang gitu. Jadi aku waktu habis resign ini bilangnya gitu. Jadi jangan sampai aku masuk ke perusahaan lagi tapi malah merebut pekerjaan orang kayak gitu. Jadi ya seperti itu. Maksudnya kalau kita punya skill yang banyak dan kita punya value ya teman-teman, kita bakal diprioritaskan. Terutama akhlak ya. Ada owner-owner yang mereka bilang gini, aku tuh nggak peduli ya dia itu mau cantiknya kayak gimana, aku nggak peduli dia lulusan apa, nggak peduli dia tuh pintarnya kayak gimana, kalau dia nggak punya akhlak. Jadi akhlak itu yang paling utama. Kadang yang bikin kita betah itu bukan tentang kualitas. Kualitas karyawan itu bisa kita ajarin gitu. Kalau owner tuh bilang gitu, karyawan nggak bisa, kita mau kok ajarin kalau selagi akhlaknya masih baik. Bahkan ada owner-owner yang ya Allah kayak mau mecat tuh sayang gara-gara ahlaknya gitu loh. Kayak dia tuh anak yatim misal, dia tuh anak yatim, doanya terkabulkan. Jadi kalau bisa jangan pecat dia, yang lain aja kayak gitu. Ada yang mempertahankan gara-gara ya itu ahlak atau kondisi dia sebagai anak yatim ya itu menjadi menjadi bahan pertimbangan owner juga. Jadi jangan yang gara-gara skill, bukan bukan berarti skill ini skill aja yang dibutuhin tapi juga akhlak yang paling utama sih teman-teman, sehingga owner juga nyaman, owner juga berat untuk kita keluar resign gitu tuh kan, ada rasa kayak gitu tuh kita ngerasa dihargai juga kan sebagai karyawan gitu. Oh iya, kita lagi promo, lagi iklan promo malah ada selingan lagi. Jadi iya, ini kita bakal ngadain kelas tapi belum rilis di sosial media, teman-teman. Belum rilis di sosial media. Yang pertama itu bukan pertama sih. Ya, tadi aku udah jelasin yang aku garisin merah, ini kan kita lagi berlangsung sekarang. Ini masuknya di hard skill ya, teknik video produk. Nah, besok pertengahan bulan akhir ya, agak-agak akhir lah, minggu ketiga insya Allah ada kelas ilustrasi soon, insya Allah nanti ada sama Kak Vika ya. Kak Vika sempat ngisi juga di Muslimah WFH. Terus ada soft skill itu yang besok aku pengen kerja, yang judulnya pengen kerja WFH bingung mau mulai dari mana. Nah, itu untuk kesekian kalinya pakai tema ini karena ya ini sangat basic karena teman-teman juga kan kenapa sih harus WFH? Kadang kayak gitu. Atau pengen banget nih kerja WFH atau pengen punya lingkungan yang sama-sama teman-teman yang WFH. Jujur aku kan udah WFH lama banget ya. Teman-temannya WFH pun juga banyak. Makanya bisa ngadain kelas kayak gini karena ada kenalan-kenalan yang mereka tuh WFH kayak gitu kan. Terus di akhir bulan, di akhir banget nih tanggal 28 Oktober itu masih ada soft skill, itu satu pertemuan bersama Kak Indi. Kak Indi kalau teman-teman punya TikTok boleh kepoin TikToknya Kak Indi, itu beliau sangat-sangat ya menguasai lah bidang perkontenan, bidang affiliate juga, pokoknya bikin konten-konten tentang editing, tentang konten gitu. Copywriting mungkin nanti kita bisa lobby ke beliau buat ngisi kegiatan copywriting. Nah, itu untuk soft skill dan hard skill yang sekali pertemuan aja. Nah, kita punya juga yang kelas reguler 6 kali pertemuan yang tadi aku udah bilang ya. Karena kita mulai, kita bakal ada diskon. Tapi ini belum rilis, teman-teman. Nanti insya Allah, ya minggu-minggu ini kita riliskan semuanya. Kita upload semuanya di sosial media, teman-teman bisa daftar. Kayak gitu ya. Dan, oh iya, ini 35.000 tuh untuk apa? Sebenarnya bukan bukan gimana ya, ini untuk operasional teman-teman, butuh benar-benar kayak misal Zoom kan kita beli gitu ya. Misal ngedesain kan juga ada yang ngedesain gitu kan. Copywriting, record, ada yang record, ada yang notulensi. Maksudnya ada orang-orang di balik ini gitu. Dan 35.000 untuk mereka-mereka yang ada di balik Muslimah WFH gitu untuk biaya operasional. Karena kalau misal full gratis ya nggak bakal jalan gitu. Website aja kita juga beli kan gitu. Maksudnya ya ada hal yang harus dibayar dari ilmu gitu kan. Ilmu itu apalagi ilmu gitu kan. Ilmu itu sangat mahal kan. Malah semakin teman-teman bayar itu semakin semakin teman-teman harusnya lebih
semangat gitu. Aku udah bayar, ya kali aku mau bolos gitu kan. Itu sih, ada 2 kelas ya, yang reguler, belajar desain, kemudian produksi video. Karena ini aku ngerasa aku pede di 2 hal ini. Gitu. Untuk Sunnya, ya, ilustrasi boleh, tapi belum. Udah mulai lobby sama Mbak Vika. Mbak Vika itu ilustrator di Little Salma, kalau teman-teman tahu Little Salma. Nah, itu beliau. Terus mungkin juga bisa lobby ke Kak Indi tentang copywriting dan berkonten online. Jadi doakan saja ya teman-teman. Kayak gitu. Udah cukup. Oke, masih worth it ya, insya Allah. Kelas privat, oh ya ini kelas privat, ini masih coming soon, ya coming soon. Privat nanti teman-teman yang pengen, maksudnya kalau misal digabung bisa berapa orang kan kita nggak tahu ya, ramai banget dan kita nggak bisa ngehandle satu-satu. Gitu. Teman-teman ada kendala di mana kan kita nggak bisa ukur, nggak bisa takar, nggak bisa tahu gitu loh perkembangan teman-teman itu seperti apa. Bisa cuma secara umum gitu, tapi nggak bisa secara personal. Nah, kalau di kelas privat itu sendirian, bebas pilih mentor. Maksudnya kan ada ya, nanti kita coba up juga deh di sosial media, kayak misal aku di spesifikasinya apa, nanti Kak Vika bisa di bagian apa aja selain ilustrasi. Beliau kalau nggak salah bisa video juga, bisa desain juga gitu ya. Terus Kak Indi nanti juga bisa di mana aja kan kita coba nanti, coba lobby yang lain juga, kayak copywriting di Jubah Awat kan juga dulu juga kan teman-temanku banyak di bagian desain. Mari kita coba gali siapa aja yang mau bantu kita gitu ya untuk bisa improve diri kita. Nah, itu coba teman-teman nanti bisa di pertemuan privat gitu. Kalau misal pengen ya lebih privat gitu, lebih banyak benefitnya. Bebas atur jadwal gitu ya, bisa konsultasi tiap hari gitu. Bebas pilih topik, bisa editing video, ilustrasi dan konten kreator. Untuk sekarang ini ya ranah kita. Tapi soon semoga akan ada kelas-kelas affiliate copywriting digital marketing. Itu belum pernah ada di Muslimah WFH. Kalau yang tadi udah ada. Tapi kalau yang affiliate udah pernah sekali. Tapi ya gitu. Cuman sekali aja. Copywriting pernah juga, tapi cuman untuk internal Muslimah WFH. Belum pernah coba untuk publik, kemudian digital marketing. Belum pernah juga. Gitu. Jadi Sun, semoga doakan saja teman-teman, kita baru mulai di bulan-bulan ini. Semoga Allah lancarkan dan bisa memberikan kebermanfaatan untuk perempuan-perempuan yang pengen banget produktif dari rumah aja. Kayak gitu, kayak aku, cita-citanya pengen produktif dari rumah aja. Mungkin itu dari aku, pesannya kayaknya udah terlalu banyak pesan ya, intinya jangan menjadikan batasan-batasan device, batasan usia bahkan juga ya, batasan apapun, batasan itu jangan dijadikan batasan gitu, anggap aja kita punya peluang yang tidak terhingga, kita nggak ada limit ya, tadi jangan pernah menganggap kamu punya limit gitu. Jadi emang coba semuanya, coba hal baru semuanya bisa untuk dijadikan pengembangan diri gitu. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Semoga Allah berkahi pertemuan kita. Semoga menjadikan ladang pahala. Dan kalau misal udah bisa nih teman-teman bisa jadi ladang dakwah juga ya. Amin. Teman-teman bisa berdakwah melalui sosial media sekarang. Semoga ya yang terbaik untuk kita semua. Allah mudahkan urusan teman-teman semuanya. Allah mudahkan urusan kita semuanya. Dari aku, apabila ada salah-salahnya mohon maaf, apabila ada baik-baiknya murni dari Allah ya. Aku tempatnya salah, tempatnya dosa, semoga Allah ridho dengan apa yang mungkin ada salah dari perkataan maupun perbuatan gitu. Mungkin kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semuanya udah hadir. Semoga bisa ketemu di next kelas. Masih banyak yang free ya. Bisa didaftarkan diri aja. Terima kasih. Jazakumullahu khair. Gitu ya. Barakallahu fiik. Aku izin stop share. Boleh buat teman-teman live ya.